Jadi secara umum memang zikir itu disuruh kasih banyak. Disuruh kasih banyak. Karena Syekh Ibnu Athaillah Sukandari mengatakan, kelalaianmu dalam berzikir itu masih lebih baik dibandingkan kau tidak berzikir. Kan biasa ada orang bilang, percuma juga berzikir kalau tidak memahami, tidak menghayati. Dalam hal ini tidak ada kata percuma, Pak. Tidak ada kata percuma. Kalau berzikir ada yang dihitung oleh Allah. Soal kualitasnya nanti itu belakangan. Jadi ibarat orang naik tangga, kalau dimulai ini langkah 1, masuk langkah 2, langkah 3. Tapi kalau tidak mulai dari langkah 1, apa yang mau dilanjutkan? Nah, cuma memang pagi dan petang itu adalah waktu peralihan. Peralihan dari siang dan malam, malam ke siang. Nah, banyak hikmahnya di situ. Termasuk misalnya pengaruh-pengaruh setan di situ kuat. Makanya salah satu hikmahnya kenapa kita dilarang sholat sunnah di 3 waktu itu. Jadi ada 3 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat dan menyelenggarakan jenazah. Pertama, pada waktu matahari terbit sampai dia naik sepenggalan, itu dilarang. Makanya kan matahari terbit hari ini kan pukul 5.40 atau ada 42 di sini saya lihat. Kalau di jadwal saya 40. Kalau kita melihat hadis Nabi tentang sholat isyarat itu, man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, tsumma qa'ada, setelah sholat dia tetap duduk, yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi di mana disebut hatta tatlu asy-syamsu, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, karena lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kenapa pada tidak sholat di situ pada waktu matahari terbit? Karena ada hadis lain yang melarang kita untuk sholat pada 3 waktu, termasuk pada waktu matahari terbit. Nah, dalam kaidah ilmu fikih disebutkan, apabila perintah bertemu dengan larangan didahulukan. Tadi ada perintahnya untuk sholat isyraq. Di sisi lain ada larangan untuk melaksanakan sholat pada waktu matahari terbit. Dalam hal ini larangan dimenangkan. Jadi kasih lewat dulu itu larangan itu. Berapa menit? Sekitar 15 menit. Itu baru matahari naik sepenggalan. Jadi kita sholat insya Allah nanti pukul 5:55. Kurang 5, jam 6. Baru kita sholat. Karena ada larangan. Itu satu. Yang kedua, ketika pas matahari di tengah, sampai dia tergelincir sedikit ke barat, masuk waktu zuhur. Di situ juga dilarang ini. Dilarang. Jadi dilarang sholat sunnah dan dilarang sholat dan dilarang menyelenggarakan jenazah. Yang ketiga, ketika matahari terbenam. Matahari terbenam sampai dia terbenam sempurna. Karena di situ menurut salah satu keterangan hadis itu setan menyertai. Setan menyertai pada waktu 3 tempat itu. Cuma memang dalam kajian fikih selanjutnya, apakah larangan ini berlaku umum atau tidak? Nah, ulama kita mengatakan yang dilarang di situ adalah sholat yang terikat oleh waktu. Jadi sholat yang tidak terikat oleh waktu, misalnya sholat tahiyatul masjid, itu tidak masuk dalam kategori larangan itu. Jadi kalau masuk di masjid, sholat sunnah kita 2 rakaat. Jangan katakan ini waktu anu, ini waktu anu. Tidak. Menurut dalam mazhab Syafi'i itu tidak masuk dalam kategori larangan. Tapi kalau untuk penyelenggaraan jenazah memang sebaiknya dihindari 3 waktu tadi. Jadi ketika matahari terbit sampai dia naik sepenggalan, pas di tengah sampai tergelincir sedikit ke barat, dan ketika matahari terbenam sampai dia terbenam sempurna. Kan kalau di pantai atau di gunung kan kelihatan itu matahari terbenam sempurna, baru kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau pertanyaannya tadi pagi dan petang, karena disitulah simpul peralihan siang dan malam, malam dan siang yang menjadi kekuatan setan yang perlu kita waspadai. Dan banyak orang lupa di situ, banyak orang lupa. Maka kita disuruh banyak-banyak berzikir, tapi secara umum perintah zikir ini perintahnya adalah zikir yang banyak. Berbeda kalau amalan secara khusus.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau di situ justru ahsan, yang paling bagus amalnya. Tapi kalau zikir yang paling banyak. Gitu kan. Iya. Apakah zikir dan doa itu boleh di waktu yang 3 itu, yang 3 waktu yang dilarang? Iya. Kalau zikir itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Saya ulangi, zikir tidak terikat oleh waktu dan tempat. Dimanapun, kapanpun, zikir tetap bisa jalan. Bahkan termasuk di WC sekalipun. Cuma kalau di WC tidak boleh dilafazkan, tapi hati tetap. Jadi kalau zikir itu ada zikir jahar yang mengeraskan suara, ada zikir hati yang tidak bersuara. Zikir hati ini tidak terikat tadi oleh waktu dan tempat. Kalau zikir jahar ada tempat-tempat yang dilarang tadi, misalnya di WC itu dilarang, nggak boleh menjaharkan zikirnya. Jadi kalau zikir tidak ada waktu larangan. Yang ada waktu larangan tadi 2, salat dengan penyelenggaraan jenazah. Itu 2 itu. Salat dan penyelenggaraan jenazah. Kalau zikir tidak ada. Makin banyak makin bagus. Makin banyak. Itulah misalnya cucu Rasulullah Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah mengatakan, kalau menggunakan nikmat Allah, ingatlah, berzikirlah kepada yang memberi nikmat itu. Jadi misalnya saya minum air, baca bismillah, kan ingat sama yang memberi. Makan, baca bismillah, ingat sama yang memberi. Kalau makan, berapa hari kita bisa bertahan tidak makan? Insya Allah bisa bertahan mungkin 1 minggu, 2 minggu, yang penting minum. Kalau minum, berapa lama kita bisa bertahan tidak minum? 72 jam, 3 hari 3 malam. Manusia normal Pak, 72 jam tidak minum, itu bisa mati kalau tidak diimpus. Tapi kalau bernapas, berapa lama kita bisa tidak bernapas? Hanya hitungan, mungkin 2 menit, 3 menit. Ternyata napas itu nikmat luar biasa Pak. Lebih tinggi daripada nikmat air, nikmat makan. Sekarang pertanyaannya, ingat tak sama Allah ketika bernapas? Itulah ternyata penjelasannya Imam Ja'far As-Shadiq itu menjelaskan bahwa disitulah rahasianya kenapa para ulama dan Rasulullah itu istighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam. Karena mereka khawatir ada napas yang keluar masuk yang tidak disertai dengan zikir. Baik, kalau kita lebih banyak ya lupain kalau kita. Jadi itu diingat itu. Ya. Makanya dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu tarekat ada beberapa metode zikir. Ada yang mengikuti nafas, ada yang mengikuti detakan jantung. Itu sebuah metode supaya zikirnya yang banyak gitu. Zikirnya yang banyak gitu. Itu hanya metode saja. Tapi intinya berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Iya.